Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Rain Singabers, ngerandom bareng gue Rain Santuy. Kali ini kita mau unboxing helm yang digadang-gadang jadi helm terbaik di tahun 2023 kemarin. Apakah ini masih worth it untuk dibeli? Mari kita lihat spesifikasinya seperti apa dan yuk, kita langsung saja. Ini dia helm NHK Mark One. Ini gue beli yang Elite Series ya. So sebelum kita unboxing, mari kita lihat dari packagingnya dulu guys. Ini kardusnya bukan kardus yang premium seperti helm-helm kebanyakan, kayak kardusnya kardus biasa aja. Dan dia tipis banget. Tapi tenang aja, karena si NHK ini sudah terjamin kualitasnya kayak gimana gitu ya kan. Oke, mari kita lihat dulu di packagingnya. Kita bisa lihat ini ada tulisan NHK gede ya. Ini khas banget dengan helm NHK yang emang dia selalu menaruh logo mereka itu dengan besar ya kan, kayak narsis banget gitu loh ya. Terus di sini juga ada logo NHK-nya. Terus di bagian atas, nah di sini ada logo NHK, terus ada barcode untuk kalau misalkan kita mau kontak langsung ke NHK-nya, kita bisa scan barcode yang di sini. Terus di sebelah sini di sini ada product specification. Jadi gua beli yang NHK Mark One Elite Series Solid Single Visor Black Dove. Jadi kemungkinan besar ini adalah yang Black Dove-nya. Size-nya M ya. Terus di sini ada marking kartonnya, terus ada PT Dana Persadaraya Motor Industri. Jadi ini ada PT tempat di mana helm ini diproduksi. Terus satunya lagi ada Road Fighter. Yuk. Oke guys, setelah kita review boxnya si NHK ini, mari kita langsung aja kita buka boxnya dan kita langsung lihat isinya seperti apa. Dan cara bukanya kayak begini ya guys. Ini ada kupingan, ada kupingannya. Ini kurang lebih kita bisa ngebukanya kayak gini. Dan kita harus coba di salah satunya ini ya. Ini paling gampang dibukanya. Nah, langsung angkat aja. Nah, ini dia. Terus apalagi di dalam boxnya? Ya boxnya sangat aman ya. Ini ada busa pelindungnya. Dan ini juga ada busa pelindungnya bagian depan. Terus di dalam boxnya itu kita dapat apa? Ada kartu ya. Di sini get to know more about NHK Mark One Series, owner's manual and new collection by scanning this barcode. Jadi kita kalau misalkan mau cari tahu tentang si Mark One sama produk-produk yang lain, kita tinggal scan aja ini kode produknya. Ini ada kode produk. Kita bisa langsung ke situsnya melalui barcode ini. Terus ada masker. Ada masker. Ini sepertinya maskernya fabrication-nya sama dengan fabrication interior NHK ya. Lebih kayak begini. Lumayan sih. Dan ini fabrication-nya sama dengan bagian dalam atau interior si NHK. Mungkin ini langsung dari dalam kardusnya ya, bukan dari paket pembelian. Nah, selanjutnya kita langsung ke helmnya aja nih ya kan. Kalau dari shape-nya nih udah kayak racing banget ya bentukannya. Warnanya merah dan di sini ada tulisan NHK. Buka aja. Si helm ini masih terbungkus dengan polybag styrofoam ya. Styrofoam, terus ini ada busanya juga. Ini buat tambahan helm juga bagus nih. Kalau mungkin kalian kurang megang di kepala, bisa
kalian tambah dengan saya. Dan ini dia helm NHK Mark 1 Elite Series ya. Bedanya dengan yang solid itu katanya kalau yang solid ini warnanya sama dengan ini. Tapi ini yang solid sih. Dari ininya kita series yang single visor solid. Bukan yang tapi ini elite tapi solid juga. Gimana ya? Elite tapi solid gitu. Enggak, yang elite itu bedanya di bagian sininya ya. Yang elite itu bagian sini dan sini. Dan ini juga, ini dia smoke. Kalau yang solid itu dia nggak transparan. Ini agak transparan. Ininya agak transparan ya. Ini bagian spoiler ininya juga nih. Ini agak transparan. Kita bisa lihat, bisa tembus pandang lah. Oke, kita langsung lihat aja apa yang menempel di helm ini. Yang pertama nih ada tulisan gede banget ya, NHK Road Fighter. Terus be sure to remove this film before shoes. Ya, ada instruksi pelepasannya. Terus di sini ada Asian size and fit. Di sini ada keterangan. Sama NHK Easy Fit buat kacamatanya juga. Nah, terus ini kita dapat size M, pin lock, bla bla bla. Ini bisa dilepas nanti ya kalau misalkan kita mau pakai. Terus, nah di visornya ini ada tanda RHD. Ini adalah keunggulan dari si visor NHK Mark 1 1S dong. Mark 1 series ya kan. Dia si visornya ini udah bisa menghalau cahaya. Dia bisa menghalau cahaya matahari sampai 98% dan cahaya waktu malam itu 68%. Jadi intinya kalau misalkan dari luar ini dia kacanya agak smoke, tapi kalau misalkan kita lihat dari dalam dia terang banget. Kayak gitu guys. Ini kelebihan dari RHD lens. Jadi Revolution High Definition Lens. Ibarat kata ini visor udah punya fitur yang bisa melindungi mata dari sinar. Itu. Terus di sini ada logo SNI sama keterangan berat. Beratnya itu cuman 1370 plus 50 gram. Ini mungkin plus aksesorisnya ya. Dan di sebelah sini ada NSRD Project. Jadi helm ini dikembangkan oleh NHK Sport Racing Development. Jadi NSRD ini menerima keluhan-keluhan dari para pembalap supaya helmnya itu bisa sesuai dengan keinginan mereka. Dan konon katanya kita bisa merasakan sensasi berkendara dengan menggunakan helm balap dengan menggunakan helm ini. Jadi ini sebenarnya udah DNA balap, cuman keperluannya hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita seharian pakai helm ini, itu masih aman-aman aja, tapi tidak untuk balapan, gitu guys. Ya ini untuk diperuntukkan untuk orang-orang yang pengen nyobain sensasi balap dengan harga terjangkau. Inilah helmnya, karena ini untuk daily activity ya. Nah terus ada fitur lainnya juga ya yang bisa kita lihat tuh mengenai ventilasi. Ini tinggal maju mundurin aja, ini enteng banget. Nggak pakai banget sih, cuman ya masih enteng lah. Kalau misalkan kita pakai di kepala gitu ya, kita pakai helmnya ini sangat easy. Terus di sini ada lubang juga nih, ada lubang ventilasi juga. Ini ada 2 stage ya. Stage yang pertama itu untuk menghalau atau mencegah pengembunan di dalam helm. Jadi si visornya tetap aman. Ini untuk stage 1-nya ya. Dan untuk stage 2-nya ini supaya lebih ngeblow aja sih, lebih adem. Itu. Terus di bagian sini, di bagian belakangnya ini ada lubang exhaust 2 ya. Ini lubang keluar angin, ini nggak bisa diapa-apain, ini udah langsung keluar aja gitu. Terus sama yang di bawah sini juga ada. Dan ini bagian visornya ini kan transparan, terus dia itu udah pakai skrup ya. Ini nggak ditempel, ini pakai skrup dia di bawahnya. Gitu. Terus di belakang ini ada NHK helmet, modelnya, terus sama size-nya. Oke. Kayak gitu guys. Helmnya kayak begini ya. Apa lagi? Bagian interiornya mungkin ya. Bagian interiornya ini busanya lembut banget, udah
bisa dibilang ini mendekati kualitas premium, helm-helm mahal lah kualitas busanya. Jadi nggak bakalan bikin gatel dan nggak bakalan bikin kalian gerah gitu. Terus bagian ininya ya, tali dagunya ya. Tali dagunya ini dia plastik, tapi ini plastik yang aman. Ini udah ada NHK-nya juga, ada logo NHK-nya. Terus ini microlock karena kalau ini kan diperuntukkan untuk daily activity ya. Jadi emang ini simple banget kalau microlock, beda sama double daring-nya yang ribet banget gitu kan. Itu lama banget masangnya. Nah, ini udah microlock jadi tinggal pasang aja. Dan ini aman guys, ini aman untuk keperluan sehari-hari. Terus juga ini ada emergency quick release-nya ya guys. Udah bisa emergency tuh. Di bagian interiornya ini sudah dilengkapi fitur save memory, di mana si busanya ini bisa mengingat bentuk kepala kalian, dan tentunya sudah didukung juga dengan ultra soft microfiber, jadi sangat nyaman dan aman dipakai sehari-hari. Dan di bagian pelindung hidung ini bahannya karet, tapi bukan karet keras seperti kebanyakan helm yang kita jumpai ya. Ini karetnya karet lentur, dan di bagian sini ada slot untuk kacamata, walaupun nggak ada tanda atau marking kacamatanya, tapi ini sudah bisa dipastikan kalau ini tuh diperuntukkan untuk slot tangkai kacamatanya gitu guys. Oke. Dan tidak ketinggalan fitur yang paling wajib di setiap helm, yaitu slot intercom. NHK Mark 1S ini juga ada slot intercomnya guys, jadi kalian tidak usah khawatir kalau misalkan kalian pengen pasang intercom, udah ada slot intercomnya nih. Jadi helm dengan fitur balap, dengan fitur-fitur sporty, tapi dengan harga yang sangat dompetable. Ini kisaran 900 sampai 800 ya. Yang double visornya itu sampai paling mahal itu 850.000. Sekitar gitulah. Kalau misalkan beli di toko lain mungkin ada yang sampai 900.000, tergantung motif juga. Sekarang motifnya udah banyak ya. Kalau misalkan ada yang motif-motif lain itu mungkin harganya lebih tinggi dari 900, di atas 900 lah. Ya kalau misalkan si Mark 1 series ini sebenarnya ada 3 tipe ya. Yang pertama itu ada Elite, yang kedua itu ada Solid, single visor, dan ada yang double visornya juga guys, solid double visor. Jadi kalau misalkan yang solid double visor itu di bagian sininya dia ada wing, jadi ada sayapnya ya. Itu untuk meredam kebisingan, katanya gitu bedanya ya. Terus juga kalau misalkan yang double visor itu ya jelas si visornya ada 2 ya. Di bagian sininya nanti ada yang buat sunroofnya juga. Itu. Terus apalagi perbedaannya ya dari warna ini, karena si double visor itu sama dengan yang si solid. Jadi kalau misalkan warna ini grey, ininya juga bakalan grey. Tapi ini kita dapat warna hitam, jadi ininya hitam juga. Nah kalau yang solid, yang double visor atau yang solid single visor, itu warna ventilasinya bakalan sama dengan warna helmnya. Termasuk warna spoilernya ya. Warna spoilernya pun akan sama dengan warna si helmnya. Nah, kalau ini kita di keterangannya kita itu Mark 1 Elite series, tapi yang single visor, karena emang yang double visornya itu lagi kosong di tokonya, jadi gua ngambil yang ini. Dan untuk shellnya, untuk shell si NHK ini dia cuma punya 1 shell, tapi gua jamin si shellnya ini nggak bakalan lebih gede daripada kayak jadi justru ini lebih kecil. Jadi untuk teman-teman yang punya ukuran badan kayak gue gitu, cuma 160 tinggi badannya dan ukuran kepala yang kecil, yang kalau misalkan kita pakai helm lain itu kayak ngebagol gede banget, gue rekomendasiin pakai ini untuk keperluan sehari-hari, karena ini tuh emang beratnya enteng, terus selnya juga kecil, nggak gede kayak helm-helm yang lain gitu guys. Dan kayak gimana feel-nya ketika kita ada di dalam helm ini ya, langsung aja kita cobain sebelum kita coba nanti di road review-nya. Oke, kita langsung coba aja nih guys. Wah, ini kuat guys. Ini plastiknya plastik kuat ya. Ini udah ada sertifikatnya di SC022.05 kalau nggak salah.
Nah untuk chin strapnya ini yang double visor itu udah established. Kalau yang ini yang single visor itu cuma dapat yang plastik, tapi ini udah XC ya, udah established ya. Itu guys. Dan ini yang ukuran M, gue beli ukuran M ini pas banget di kepala gue, nggak terlalu ngepres. Jadi katanya ada yang bilang kalau misalkan kita mau fitting helm biar lebih pas itu kita harus downsize dulu. Jadi kalau misalkan kita ukuran kepalanya M, kita coba untuk di S gitu ya. Karena di S itu bisa lebih fit aja gitu, lebih fit. Jadi ini agak koplak gitu. Koplak dikit banget dikit. Kalau misalkan kita pakai balaklava mungkin ini bakalan ngepres. Gitu, dan feelingnya ya ini si visornya udah smooth ya. Jadi dari sini tuh emang udah agak gelap dikit lah. Ini berapa persen ya? Mungkin 30% lah. Dia bisa menahan sinar. Ya, 30% dia nahan kesilauannya. Jadi nggak bakalan silau. Dan ada yang bilang kalau misalkan ini kena panas bakalan seperti fotokromik gitu ya. Kita belum coba ya. Nanti kita bakalan coba ketika kita di luar dan kena sinar matahari langsung kayak gimana si RHD lensnya. Kurang lebih penampakannya kayak gini guys. Ini dari samping. Dan ini dari belakang. Ya kurang lebih kayak begini penampakannya. Jadi gimana ya, dan kacanya nggak berembun ya, nggak kayak punya si TTC gitu ya. TTC kalau begini tuh berembun, ini nggak berembun. Kita hitam ya. Jadi kalau si TTC ini langsung berembun banget, ini nggak terlalu berembun. Kalau napas biasa ini nggak berembun. Langsung hilang. Ini kalau misalkan kita jalan sedikit langsung hilang sih. Si embunnya langsung hilang. Ini berhubung kita diem aja gitu kan. Dan ini nggak segerah gua kalau pakai TTC ya. Nah, gimana kalau misalkan kita langsung compare aja sel si apa namanya nih si NHK Mark I dengan TTC yang gue punya ya. Kita langsung compare aja. Oh, untuk feeling di dalamnya ini emang nyaman banget sih, beda sama si TTC. Ini kita nggak terlalu nyetrit ya. Kalau si TTC sampai begini sih nyampe nyetrit, karena itu ukurannya emang kecil, selnya juga kecil, lebih kecil daripada ukuran si MLX-nya gitu kan. Tapi kalau misalkan ini cuma satu sel, cuman yang IPS-nya aja yang mungkin beda-beda gitu. Ada dua IPS. Tapi kalau untuk selnya itu cuma satu. Kita langsung compare aja ya si ukuran selnya si punya TTC sama si NHK ini. Gedeannya siapa kira-kira? Nah, ini kalau TTC ya. Kalau TTC gede banget. Beda banget sama ini ya. Nah ini kalau TTC ya, kalau untuk segi penampilan ini menang penampilan. Kalau ini kan modelnya model Eropa, jadi ya gimana ya, ini lebih gahar aja sih. Tapi kalau ini untuk riding harian, tapi dia punya DNA balap dan itu nyaman banget. Kalau ini gerah coy. Jujur kalau ini agak gerah. Dan bobotnya lebih berat daripada si NHK ya. Gila. Nah dia punya sel yang lebih besar. Tuh. Mari kita compare. Gimana? Sama-sama hitam dop ya. Kalau kita lihat dari depan, ini agak runcing di bagian atas ya. Sedangkan ini agak nge-flat. Ini agak nge-flat dan lebih ceper aja sih. Nah terus kalau untuk bagian visornya ini lebih wide.
sempit aja sih. Dan kalau dari samping nih, kalau dilihat dari mata sih ya tetap kecilan ini sih, tetap ini lebih kecil lihat dari jam ya. Ini tetap lebih ya, ini punya spek yang lebih oval gitu, lebih panjang. Sebenarnya sedangkan ini tuh lebih ke yang ke belakang. Tuh coba kita lihat belakangnya, kita bandingin dari belakang. Nah, kalau dari belakang kelihatan banget ya. Punya si TTC ini lebih kecil ya. Ini gue pakai ukuran M, jadi TTC ini selnya yang paling kecil ya. Dengan ini yang cuma satu sel aja. Jadi kalau yang si TTC ini menang ramping, tapi atasnya gede. Kalau ini atasnya lebar, dia agak melebar. Tapi kalau dari depan ini sama lebarnya. Cuma kalau misalkan dari belakang nih kayak kelihatan. Kalau ini lebih ke yang slim di bagian pipinya. Itu perbedaannya mungkin kayak gitu ya komparasinya. Kalau misalkan kita lihat dari luar, si TTC dibandingkan dengan NHK Mark I Series. Dan sekali lagi, helm ini digadang-gadang jadi helm terbaik di tahun 2023. Apakah ini masih bakalan worth it untuk dibeli di tahun 2024? Kita nggak tahu, karena perkembangan helm semakin kesini semakin punya levelnya masing-masing. Nah, ini tuh diperuntukkan untuk pemakaian sehari-hari ya. Karena ini bukan untuk balap, tapi ya ini masih safety aja sih. Kalau misalkan kita mau speeding sampai kecepatan 100 di atas itu, ya gue saranin kalian untuk cari helm yang untuk tingkatan yang lebih ekstrim. Kayak mungkin dia udah SSE gitu kan, nggak sekedar cuman SNI doang. Kalau ini kan cuman SNI aja, tapi feeling kita waktu menggunakan helm ini di dalam helmnya itu kita ngerasa ada di dalam helm berkendara dengan menggunakan helm balap, guys. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kita belum bisa nyimpulin karena kita belum pakai. Tapi nanti gue bakalan ada road reviewnya ya, road reviewnya, road test lah. Nanti kita pakai untuk berkendara seperti apa sensasinya berkendara dengan menggunakan helm NHK Mark I Series ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di channelnya Rain Singabers. Tetap dukung channelnya Rain Singabers dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian, men. Kalau di sini tuh ada channel Singabers, ngerandom bareng gue Rain, santuy. Oke, gue Rain undur pamit. Bila tepek oleh Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye everybody.